Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafi Nurimadudin, NIM 186022444016 dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari industri olahraga yang berjudul Analisis Industri Olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langsung saja kita ke pendahuluannya. Sektor industri olahraga adalah sektor yang sangat potensial yang di dalamnya memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara, khususnya negara berkembang termasuk negara Indonesia. Keberadaan atau munculnya industri memberikan dampak baik bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Sektor industri olahraga nantinya membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja suatu negara yang tidak memiliki pekerjaan. Pembukaan lapangan pekerjaan ini dapat mendorong pertumbuhan teknologi yang berguna bagi manusia dan memacu pertumbuhan ekonomi yang di sektor-sektor lain yang berkaitan dengan bidang perdagangan maupun jasa. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melalui perwakilan bidang kewirausahaan yang merupakan pengembang industri olahraga telah merancang suatu gagasan utama untuk kedepannya mengembangkan industri olahraga sebagai industri kreatif yang tinggi di era globalisasi ini. Adanya industrialisasi olahraga maka memiliki dampak yang baik. Dampak tersebut seperti fasilitas-fasilitas dan event-event olahraga akan meningkat sehingga kualitas atlet juga menjadi baik. Peningkatan ini dapat dari investor-investor olahraga. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang mikro kecil, mikro menengah, telah diuraikan bahwa usaha mikro kecil maupun menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu berperan dalam mewujudkan stabilisasi nasional. Dan topik hari ini yang akan saya bahas yaitu pengertian dari industri olahraga, pengertian dari valuasi dalam bisnis, dan yang ketiga yaitu hubungan nilai valuasi sendiri dengan industri olahraga, dan yang keempat yaitu jenis-jenis usaha yang sangat menguntungkan dan memiliki nilai valuasi yang baik. Langsung saja pengertian industri olahraga. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk, jenis, dan pandangan tertentu terkait dari perdagangan dan jasa. Definisi dari industri olahraga menurut Pitt, Fielding, dan Miller 1994 mengatakan bahwa industri olahraga adalah masuk ke dalam sport action dan sportive promotion, yang di dalamnya termasuk jenis produknya dan pembelinya. Pengertian lain dari industri olahraga menurut Nuryadi tahun 2010, beliau mendefinisikan sport industri adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan jasa. Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi dan diperjualbelikan dan atau disewakan untuk masyarakat. Untuk pengertian evaluasi bersumber dari Investopedia, valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah bisnis berdasarkan beberapa faktor yang mempertimbangkan. Valuasi ini juga penting untuk menentukan harga jual startup atau perusahaan apabila terjadi merger atau ada perusahaan lain yang tertarik untuk mengakuisisinya. Oleh karena itu, bisnis ditarik kesimpulan. Definisi dari valuasi adalah nilai ekonomi yang memiliki suatu bisnis dan berpeluang untuk berkembang pesat. Dengan begitu, nilai valuasi menunjukkan seberapa besar nilai perusahaanmu jika kamu harus menjualnya. Yang ketiga yaitu hubungan nilai valuasi itu sendiri dengan industri olahraga. Hubungannya itu sangat pesat dan besar, yang mana para pebisnis yang ingin mengembangkan bisnis ini di bidang olahraga harus mengetahui nilai ekonomis dari suatu sarana dan prasarana olahraga untuk diperjualbelikan maupun untuk disewakan. Contohnya yaitu seperti seorang pebisnis alat olahraga yang mana selain dia harus memiliki jenis dan kualitas barang yang baik, dia juga harus memikirkan nilai usahanya, yaitu seperti harga barang yang dijual supaya bisa menentukan nilai aset bisnisnya dan menjadi acuan untuk ke depan dalam membuka proyek bisnis baru lagi. Berdasarkan penjelasan tadi di atas, selanjutnya perlu diketahui apa saja sih faktor yang memengaruhi nilai valuasi tinggi dari bisnis ini. Yang pertama yaitu stabilisasi penjualan, yang kedua yaitu model bisnis, yang ketiga kualitas manajemen, dan terakhir yaitu branding. Yang keempat yaitu
industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam membuka suatu industri olahraga, tentunya perlu diperhatikan tingkat konsumen serta nilai jual beli atau suatu barang tersebut. Salah satunya yaitu saat membuka usaha haruslah mempunyai tingkat atau nilai valuasi yang tinggi, sehingga kita bisa menentukan nilai ekonomis dari suatu sarana dan prasarana olahraga untuk diperjualbelikan maupun disewakan. Jenis industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi yang ditinjau dari strategi dan profit yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha produk pakaian dan alat-alat olahraga. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan usaha pakaian dan olahraga yaitu yang pertama mengoptimalkan trik pemasaran produk. Yang kedua yaitu mempererat jaringan usaha dan kerja sama usaha. Dan yang terakhir ketiga yaitu pengembangan sesuai dengan budaya olahraga. Dan nilai profit yang dihasilkan yaitu lumayan menguntungkan dan hasilnya cukup besar karena banyaknya konsumen yang memakai baik dari jenis olahraga prestasi, rekreasi maupun pendidikan. Jadi kesimpulannya itu profitnya itu ada dan lumayan cukup untuk bisa menghidupkan keluarga. B. Usaha jasa sarana dan prasarana olahraga atau penyewaan alat dan tempat olahraga. Usaha penyedia jasa, sarana, dan prasarana olahraga adalah jenis usaha yang bila mana kita memiliki modal yang lumayan besar, maka bisnis kita akan berjalan dengan baik atau dengan sempurna. Namun dengan catatan, peletakan atau pembangunan tempat harus strategis dan di tengah perkotaan, sehingga banyak orang-orang yang menyewa dan memakai untuk bermacam kegiatan olahraga. Berikut adalah strategi yang cocok digunakan dalam usaha penyedia jasa penyewaan sarana dan prasarana olahraga. Yang pertama, yaitu melakukan pengembangan usaha sesuai dengan budaya dan olahraga. Yang kedua, yaitu meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata. Dan yang ketiga, meningkatkan sarana prasarana yang tersedia supaya tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi. Adapun nilai profit yang dihasilkan dari usaha jasa yaitu sangatlah besar juga. Apalagi sekarang ini Kemenpora sedang melakukan peningkatan terhadap olahraga di negeri ini. Yang paling dominan saat ini untuk bisnis penyewaan jasa dan prasarana olahraga yaitu futsal, sepak bola, voli, dan juga bola basket. Adapun bulu tangkis. Selain itu nilai profit dari usaha ini juga dipengaruhi oleh tempat atau lokasi tempat olahraga yang dibangun di daerah pedesaan, maka pemasukan akan mengalami penurunan. Jika tempat lokasi olahraga itu dibangun di pedesaan, maka pemasukan akan mengalami penurunan. Sedangkan jika dibangun di daerah perkotaan dan dekat dengan rumah-rumah, dekat dengan sekolah, dekat dengan taman, dan dekat dengan masyarakat sekitar, maka nilai profit dari usaha tersebut akan meningkat. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yaitu dalam pengembangan industri olahraga perlu kiranya memperhatikan beberapa hal seperti pengembangan budaya olahraga, persaingan olahraga regional dan internasional, manajemen olahraga nasional, sarana prasarana olahraga, dan serta menerapkan riset dan iptek. Nilai inti dari industri olahraga terutama bagi konsumen yaitu ingin mencari kesehatan fisik, kesehatan spiritual, dan hiburan. Maka dari itu dalam mengembangkan industri olahraga juga harus memikirkan tingkat dari nilai valuasi dari usaha tersebut. Baik, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.